Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Hunya tersenyum dingin atas perkataan Sun Er. Busur dingin terangkat ke wajahnya yang pucat. Hunli, serang bersama dan bunuh dia. Dimengerti. Segera, Hunli mengangguk ketika dia mendengar perintah ini. Matanya acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er dari jarak yang cukup dekat. Aku tahu bahwa kekuatanmu luar biasa. Namun, aku ingin melihat, apakah kamu dapat memblokir dua Dozun bintang 8 saat mereka menyerang bersama. Hunya tersenyum sambil memandang Sun Er. Wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikitpun emosi yang tidak biasa karena kata-kata Hunya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Api emas melonjak di matanya. Boom! Hunli menginjakkan kakinya di tanah saat mata Sun Er dipenuhi dengan nyala keemasan. Tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya, yang berisi aura dingin padat, menghantam leher Sun Er tanpa gerakan mewah. Mata Sun Er menjadi dingin ketika Hunli menyerang. Tangannya segera menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat. Boom! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin yang menakutkan menyebabkan batu-batu besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras dan tubuh Hunli terhuyung mundur 2 langkah. Detik berikutnya, tubuhnya melintas, dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang gila. Kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki misterius saat dia dengan mudah mengelak dari tapak angin tajam Hunli. Setiap kali tangan lemahnya memukul tubuh Hunli, dia akan gemetar dengan keras. Boom! Sun Er sekali lagi memaksa Hunli mundur dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Api emas kemudian berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya. Ruang berfluktuasi saat cambuk api emas melesat keluar. Rantai hitam gelap menembak dari ruang kosong dan bertabrakan dengan cambuk api. Kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan surgawi. Indramu sangat tajam. Sosok Hunya muncul di ujung rantai hitam gelap. Dia perlahan melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar melonjak keluar dan dengan kejam melesat ke arah Sun Er. Trik kotor. Mata Sun Er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam gelap bergegas. Dia baru saja akan menyerang. Namun angin yang sangat dahsyat tiba-tiba dipancarkan dari belakangnya. Bahkan tanpa berbalik, dia sadar bahwa Hunli telah menyerang lagi. Segera, tubuhnya bergegas ke udara saat segel yang dibentuk di tangannya berubah. Api emas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan berubah menjadi tangan api setinggi 100 meter yang mencapai naga hitam gelap yang sangat besar. Boom! Tangan api emas meraih naga hitam gelap. Jeritan sengsara terdengar saat bersentuhan dengan suhu yang menakutkan. Setelah menghancurkan naga hitam gelap, segel di tangan Sun Er sekali lagi terbentuk sebelum menghancurkannya tanpa memutar kepalanya. Boom! Keduanya bertabrakan. Angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Sebuah rangan teredam dipancarkan dari tenggorokan Hunli ketika angin menyapu. Tubuhnya juga sekali lagi dipaksa mundur. Sementara kaki Sun Er terguncang sampai dia mundur setengah langkah. Hunya, sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan alam Gu dengan keadaan hidup. Sun Er mengepalkan tangannya. Matanya yang dingin membeku mendarat pada Hunya saat dia dengan dingin berteriak. Nona Sun Er tidak perlu khawatir. Hunya tertawa dengan suara gelap. Matanya tiba-tiba melirik ke bawahnya. Di mana Xiao Yan duduk di sana. Fluktuasi Douqi di sekitarnya menjadi lebih intens. Kita tidak akan bisa membunuh Sun Er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Xiao Yan. Hunli, pergi dan bunuh Xiao Yan. Aku akan menghentikan Sun Er. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah ketika dia mendengar teriakan Hunya. Sosoknya melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, dia belum pergi jauh. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya seperti badai. Hunya, jika kamu berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Sun Er hanya bisa membalikkan tubuhnya ketika menghadapi serangan ganas Hunya. Api emas menyapu, dan rantai-rantai hitam langsung hancur. Ekspresi Hunya berubah saat dia melihat rantai hitam gelap hancur dalam sekejap. Dia mengalihkan tatapannya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Hunli dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Xiao Yan sedang berlatih. Tindakan Hunli juga ditemukan oleh Sun Er. Aura pembunuh yang padat melonjak dari matanya.
Lengan bajunya bergetar dan tombak panjang keemasan melesat keluar dan dengan kejam menembak ke arah Hun Li. Hun Li tidak berekspresi saat dia menghadapi serangan ganas Sun Er. Tinjunya, yang tertutup kabut dingin, menabrak kepala Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin mengambil hidup Xiao Yan, bahkan jika dia akhirnya terluka parah oleh Sun Er. Wajah Sun Er tiba-tiba mengungkapkan pucat ketika dia melihat adegan ini. Namun, Xiao Yan, yang duduk di batu besar, tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Tangan kanannya membanting ke arah Hun Li, yang berada dalam jarak dekat. Tapak surgawi agung. Segera, bola cahaya hitam putih mulai berkembang dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini, mata Hun Li yang tampak galak akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Benar-benar pembalasan yang menakutkan dari bocah ini. Ekspresi kaget melintas di mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam dengan cepat membesar di matanya. Tubuhnya segera memancarkan gelombang demi gelombang douci kabut hitam tebal. Namun, itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Zai Xing. Jelas, kekuatan Hun Li jauh melebihi hantu tua Zai Xing. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia merasakan bola cahaya bertemu dengan beberapa perlawanan. Douci mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum menuangkannya pada bola cahaya hitam gelap. Detik berikutnya, tangan Hun Li hancur dengan suara robek. Tetesan darah yang lebat merembes dari lengannya. Ekspresi Hun Li berubah ketika dia merasakan kekuatan merobek yang menakutkan yang menyebar dari lingkaran cahaya. Kabut hitam terus melonjak dari telapak tangannya saat dia berteriak. Ledakan jiwa. Segera, banyak tubuh roh yang kuat meledak dan dengan paksa menghentikan kecepatan di mana bola cahaya hitam. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa, tubuh Hun Li dengan cepat ditarik mundur. Dia memang layak menjadi ahli dari klan Hun. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa Hun Li dapat menghalangi tapak agung surgawi. Tangan kanannya sekali lagi menghantam udara kosong. Dan bola cahaya hitam, yang telah diblokir oleh ledakan jiwa, memancarkan suara ledakan sebelum melanjutkan mengejar Hun Li dengan kecepatan seperti kilat. Darah dan douci dalam tubuh Hun Li bergejolak setelah menderita serangan ganas ini. Darah merah segar keluar. Tubuhnya juga terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Karena kamu telah menyerang, kamu harus meninggalkan kehidupanmu. Sun Er dikejutkan oleh adegan ini yang terjadi dalam hitungan detik. Matanya melirik Hun Li, yang terbang mundur setelah terluka. Dengan goyangan tangannya, tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dan dengan kejam bergegas menuju kepala Hun Li. Namun, tepat ketika tombak emas akan menyerangnya, angin tiba-tiba bertiup dan menggeser tubuh Hun Li. Alih-alih kepalanya, bahunya akhirnya menerima serangan. Boom! Tombak emas dengan kejam melesat dan menembus bahunya. Tubuhnya juga menancap dengan kasar ke tanah. Pada saat yang sama, sosok Hun Ya melintas dan tiba dengan cara seperti hantu, tangannya langsung menebas lengan kiri Hun Li yang berlumuran darah. Xiao Yan, anggap dirimu kejam. Utang ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Hun Ya meraih Hun Li, yang hampir tidak memiliki sisa napas. Dia melihat Xiao Yan dan Sun Er dengan cara yang kejam saat dia berbicara dengan suara yang lantang. Kamu ingin pergi? Sun Er dengan dingin tertawa ketika melihat ini. Dia baru saja akan bergerak untuk menghentikan. Namun kabut hitam tebal melonjak keluar dari tubuh Hun Ya. Boom! Kabut hitam meledak ketika masih berjarak 100 meter dari Sun Er. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Api emas menyapu dan membakar kabut hitam. Namun, Hun Ya dan Hun Li tidak bisa ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka benar-benar cepat melarikan diri. Sun Er merajut alisnya. Dia menoleh dan melirik tirai cahaya yang mengarah ke tingkat 2. Sosok samar Hun Ya dan Hun Yi melintas dan memasuki tirai cahaya. Sun Er buru-buru melihat Xiao Yan setelah menarik matanya. Dia bergegas dan bertanya, "Kakak Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja?" Itu tidak serius. Aku baru saja menerobos dan douci di dalam tubuhku masih tidak stabil. Xiao Yan menggelengkan kepala dan menjawab, kita hampir jatuh karena tipuan mereka. Kita harus mengambil hidup mereka pada saat kita bertemu lagi. Sun Er dengan marah berteriak. Xiao Yan mengangguk. Jika dia belum bangun dan tidak menggunakan teknik Dou kelas Tian, serangan menyelinap itu akan berhasil. Kakak Xiao Yan, kamu harus pergi dan memulihkan diri.
Kita akan memasuki tingkat kedua setelah kamu pulih. Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia benar-benar marah kali ini. Ya, Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Kemudian dia perlahan mulai menutup matanya, memasuki mode pelatihan. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama sekitar 1 jam lebih. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Douzun bintang 6. Xiao Yan tersenyum saat merasakan douqi di dalam tubuhnya. Kakak Xiao Yan, selamat. Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya tingkat kedua dari makam surgawi. Xiao Yan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya menembak ke arah tirai cahaya. Sun Er, yang ada di belakangnya dengan cepat mengikuti. Mereka baru saja melewati tirai cahaya. Suara Sun Er yang agak cemas dengan cepat muncul di samping telinga Xiao Yan. Hati-hati, cahaya perak langsung melintas di bawah kaki Xiao Yan saat tubuhnya bergetar dan berpindah dari tempatnya. Boom! Beberapa kekuatan energi yang luar biasa tajam tiba dengan kecepatan kilat di tempat Xiao Yan sebelumnya. 10 tubuh energi Douzun bintang 5. Dahi Xiao Yan mengeras ketika dia melihat barisan ini. Masih ada aroma darah di sini. Seseorang telah sengaja memikat mereka di sini. Tubuh Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Ini harus menjadi kerja keras Hun Ya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kelompok Hun Ya, yang mereka terluka parah sebelumnya. Bisakah kamu merasakan aura mereka berdua? Tidak, kedua orang ini sama liciknya dengan rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memikat tubuh energi ini. Sun Er menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, mari kita bergandengan tangan untuk berurusan dengan 10 tubuh energi ini dulu. Jika tidak, aroma darah di sini akan memikat lebih banyak lagi tubuh energi lagi. Ya, Xiao Yan mengangguk serius. Tingkat kedua memang penuh dengan bahaya. Segera, Sun Er memutar tubuhnya dan menghilang dengan cara yang aneh. Sementara Xiao Yan menginjakan kakinya di tanah sebelum tubuhnya menghilang. Boom, boom, boom. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang singkat. Kedua sosok kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Masing-masing di tangan mereka sudah ada inti energi seukuran merpati. Sisi timur adalah tempat aroma darah menghilang. Hun Ya dan Hun Li mungkin menuju ke arah sana. Berdasarkan apa yang aku tahu, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. Mata Sun Er bergeser ke timur saat dia berbicara. Mari ikuti mereka. Keduanya tidak boleh dibiarkan hidup. Xiao Yan tersenyum. Namun, senyumnya sangat dingin. Kedua orang ini telah meluncurkan serangan menyelinap dan bahkan memasang jebakan di sini. Tingkat kedua jauh lebih kecil dari tingkat pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai pintu masuk ke tingkat 3 dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sun Er berkata dengan lembut. Ayo pergi, kita akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan. Xiao Yan mengangguk, tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang bergegas ke depan. Sun Er mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Sementara itu, Hun Ya dan Hun Li, yang terbang dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiao Yan. Kedua sosok ini menoleh dan melihat ke arah jauh di belakang mereka. Mereka telah memasuki tingkat kedua. Tubuh energi itu juga telah dihabisi oleh mereka. Hun Li, yang tersisa dengan satu tangan, berbicara dengan suara yang dalam. Mari menuju ke tingkat 3 dulu dan abaikan mereka. Kamu harus memulihkan luka-lukamu selama periode waktu ini. Kalau tidak, kita tidak akan cocok untuk mereka. Hun Ya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap. Ya, Hun Li mengangguk. Mereka akhirnya mengalami kerugian meskipun mereka mencoba memanfaatkan situasi. Ayo pergi, aku ingin melihat apakah mereka dapat mengikuti kita. Hun Ya dengan dingin tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya. Kabut hitam segera melonjak keluar dan memasuki kabut energi di sekitarnya. Sementara tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Hun Li dengan cepat mengikuti di belakang. Boom, boom. Xiao Yan tanpa ekspresi saat melambaikan tangannya di ruang sekitarnya dan angin panas menyapu, menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam kabut energi. Sungguh menjengkelkan. Sun Er merajut alisnya saat dia menyaksikan tubuh roh yang menerkam, yang dikendalikan oleh Hun Ya sebelumnya. Namun,
5 hari lagi kita akan dapat mencapai tingkat ketiga. Makam leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, seharusnya ada di sana. Xiao Yan perlahan mengangguk ketika dia mendengar ini. Antisipasinya melonjak di dalam hatinya. Dia merasakan firasat bahwa makam Xiao Xuan berisi beberapa hal yang ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya.